warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Mutahara. Saya seorang mahasiswa dari semester 4 dari kelas TPN 4C NIM 12210193123. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai media pengembangan yang telah saya buat, yakni mengenai media pengembangan audiovisual. Ini kita akan mempelajari mengenai cerita fabel yang ada pada kanjil 3.15, yakni mengidentifikasi informasi dari tentang legenda atau fabel daerah setempat dari yang dibaca dan didengar. Kemudian pada kali ini kita akan membagi pembelajaran menjadi 3 bagian, yakni yang pertama materi pembelajaran fabel dengan menggunakan media PowerPoint. Kemudian yang kedua mengenai contoh cerita fabel menggunakan video animasi, dan yang ketiga latihan soal mengenai contoh tersebut. Yang pertama mengenai materi cerita animasi merupakan pemaparan mengenai materi cerita fabel. Silakan kalian simak video materi. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fabel. Hal yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu definisi fabel, jenis-jenis fabel, ciri-ciri fabel, dan juga unsur intrinsik fabel. Yang pertama, definisi fabel. Kita tentu tidak asing dengan cerita binatang, gajah dan semut. Cerita gajah dan semut merupakan cerita fabel. Fabel adalah salah satu jenis dongeng yang ditokohi oleh binatang. Binatang dalam cerita fabel dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis atau mendidik. Pujangga, pencipta fabel yang terkenal adalah Aesopus dari Yunani atau yang lebih dikenal dengan Aesop. Yang kedua, jenis-jenis fabel. Dilihat dari era kemunculannya, fabel dikategorikan ke dalam fabel klasik dan modern. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi waktu kemunculannya tidak diketahui dengan pasti. Fabel klasik diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Cerita dalam fabel klasik sudah ada sejak zaman Yunani klasik dan India kuno. Negara kita kaya akan cerita fabel yang dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Dalam sastra Melayu dan Jawa, terkenal tokoh utama binatang yang berbeda, misalnya buaya, gajah, ikan, atau burung. Berikut ini ciri-ciri fabel klasik, yaitu cerita sangat pendek, temanya sederhana, kental dengan petua atau moral. Sifat hewani masih melekat. Kemudian yang kedua mengenai fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama. Fabel modern sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Jika dilihat dari jumlahnya, fabel modern lebih banyak daripada fabel klasik. Tokoh-tokoh dalam fabel modern sangat beragam, meliputi berbagai jenis binatang seperti burung, ikan, binatang hutan, atau binatang rumahan. Contoh fabel modern antara lain Dua Capung yang Rukun, Persahabatan Beruang, dan Penyesalan Anak Katak. Ada pula fabel modern yang bertemakan nilai tertentu, misalnya dalam buku kumpulan cerita fabel Kejujuran dan Anti Korupsi. Dalam buku tersebut terdapat cerita binatang dengan nilai kejujuran dan anti korupsi. Berikut ini ciri-ciri fabel modern. 1. Ceritanya bisa pendek atau panjang, kemudian temanya sederhana, kental dengan petua atau moral, dan sifat hewani masih melekat. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utamanya binatang. Alur ceritanya sederhana, cerita singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diurutkan secara terperinci. Gaya penceritaannya secara lisan. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kemudian pembahasan yang keempat yakni mengenai unsur-unsur intrinsik fabel. Sebagai cerita fiksi, fabel mengandung unsur intrinsik sebagai pembangun cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah cerita fabel menarik. Unsur intrinsik dalam cerita fabel dalam tema alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema adalah roh cerita. Tema
adalah ide pokok sebuah cerita. Tema dalam fabel biasanya berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Oleh karena itu, tema dalam fabel bersifat deduktif. Yang kedua, alur atau plot. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, yang merupakan serangkaian peristiwa yang menurutnya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Kemudian ada alur mundur, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Dan 3, alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang tokoh dalam sebuah cerita. Ada perbedaan tokoh dalam cerita fabel. Tokoh utama pada cerita fabel adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia. Hewan tersebut merupakan penggambaran manusia yang digunakan untuk mendidik pembaca atau pendengar lewat isi cerita. Penokohan berkaitan dengan pelaku dan watak pelaku. Jika dilihat dari seringnya pelaku muncul dalam suatu cerita prosa rakyat, pelaku dapat dibedakan menjadi 2, yakni tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita, dan yang kedua tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fabel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang punya watak baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang punya watak jahat. Biasanya, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari perkataan, perbuatan, dan pikiran tokoh yang digambarkan dalam cerita. Pengarang dapat menggambarkan watak tokoh dengan 2 cara, yaitu analitik atau penggambaran langsung. Pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Misalnya, tokoh tersebut keras hati, keras kepala, atau penyayang, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua yaitu dramatik, yaitu penggambaran perwatakan tidak diceritakan secara langsung, tetapi disampaikan melalui tingkah laku tokoh terhadap tokoh-tokoh lain dan dialog, berupa dialog tokoh bersangkutan dan interaksinya dengan tokoh-tokoh lain. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Pada cerita fabel biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti ia dan mereka. Kemudian ada latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita prosa rakyat. Latar dalam teks cerita prosa dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat pada cerita prosa dapat bermacam-macam. Latar pada cerita fabel biasanya di hutan, di ladang, atau di alam liar. Kemudian latar waktu adalah latar yang menunjukkan waktu kejadian pada cerita fabel. Latar waktu yang sering dipakai dalam cerita fabel antara lain pada suatu hari, pada zaman dahulu, serta penunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kemudian yang terakhir adalah latar suasana, yakni yang berhubungan dengan suasana kejadian pada cerita fabel. Latar suasana dapat digambarkan langsung oleh pengarang dan dapat digambarkan lewat konflik yang dialami tokoh pada cerita fabel. Untuk unsur yang terakhir yakni ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita prosa rakyat disampaikan secara implisit atau tersirat. Amanat dalam cerita prosa rakyat fabel sebagian besar mengandung nilai pendidikan moral atau bersifat mendidik. Sekian, terima kasih. Anak-anak, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai cerita fabel. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai contoh cerita fabel. Contoh cerita fabel berikut yang nantinya akan ada pertanyaan untuk anak-anak jawab pada sesi terakhir. Kemudian berikut ini merupakan contoh cerita fabel. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya. Ini merupakan contoh
cerita fabel yang berjudul Persaingan Rema dan Bangau. Di sebuah hutan hiduplah merak jantan bernama Rema. Rema memiliki bulu ekor yang sangat indah. Saat berjalan-jalan di hutan, Rema selalu membentangkan ekornya yang indah itu. Ia tidak peduli hewan lain terganggu dan terhalang oleh ekornya. Jika ada hewan lain menasihati, ia pasti akan marah. Banyak hewan yang menjauhi Rema. Keadaan itu tidak membuatnya sadar, malahan ia semakin angkuh. Ia merasa bulu ekornya adalah bulu yang paling indah dan berharga di dunia ini. Ia merasa hewan-hewan menghindarinya karena takut merusak bulunya. Jika bulu itu rusak, tentu akan sangat sulit untuk menggantinya. Pada suatu hari, Rema berjalan-jalan di tepi sungai hutan. Ia melihat sekelompok burung bangau sedang minum. Rema bergumam dalam hati, "Kusam sekali burung mereka." Kemudian, ia berjalan mendekati seekor bangau yang sedang minum dan mengejeknya. "Hei bangau, buruk sekali warna bulumu. Mataku sakit melihat penampilanmu," ketus Rema. "Lihatlah aku bagaikan raja berpakaian emas. Apa kamu tidak sedih dengan bulumu yang kusam itu? Bulumu tidak berwarna, hidupmu pasti penuh kesedihan," lanjut Rema. Mendengar ejekan Rema, burung bangau itu tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Ia heran mengapa Rema begitu sombong, sampai-sampai harus menghina hewan lain. Dengan percaya diri, ia menjawab, "Maaf merak yang indah, aku tidak pernah sedih. Aku selalu bersyukur dengan keadaanku. Aku bisa terbang tinggi melintasi langit, aku bisa dekat dengan awan, dan aku bisa bernyanyi sambil melihat bintang." Coba lihat dirimu merak, bulu-bulumu memang indah, akan tetapi kamu hanya bisa melangkah di atas tanah. Kamu tidak pernah melihat keindahan angkasa. Bulu indahmu tidak pernah menyentuh kelembutan awan, lanjut sang bangau. Rema terdiam mendengar perkataan bangau. Bulunya yang indah tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengalaman bangau. Bulunya yang indah tidak ada artinya jika hanya dipamerkan. Rema akhirnya menyadari memang ia memiliki bulu yang memukau, tetapi tidak memiliki pengalaman seindah pengalaman bangau. "Maafkan aku bangau, aku telah salah menilai dirimu," Rema berkata sambil tertunduk malu. "Tidak apa-apa, aku berharap kamu tidak mengajak lagi hewan lain," sahut bangau. "Iya, aku berjanji, kelak jika kau kembali ke sungai ini, ceritakan kepadaku tentang keindahan alam di negeri lain. Aku akan sangat senang mendengarkannya." "Baiklah merak, aku akan kembali membawa cerita yang lebih indah. Selamat tinggal, kami pergi dulu," pamit bangau. Bangau dan kawan-kawannya terbang tinggi ke awan. Rema melambaikan bulunya sambil berteriak, "Selamat jalan bangau, jangan lupa untuk kembali ya." Sekian, terima kasih. Anak-anak, itu tadi merupakan contoh cerita fabel. Sudah kalian simak baik-baik kan ya? Kemudian saya akan memberikan soal kepada anak-anak dan silakan kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan jenis apa cerita fabel tersebut. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari contoh cerita fabel tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, sebutkan atau tentukan unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel tersebut. Itu tadi yang harus kalian kerjakan.